Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam Ramadan. Walhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ikhwatul iman wal Islam, jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelahnya kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin atas limpahan rahmat dan karunia-Nya di saat ini atau sampai dengan saat ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, terutama khususnya masih diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan saat ini masih dalam kondisi saum Ramadan, dalam menjalankan amaliyah ibadah di bulan Ramadan kita masih istiqomah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kekuatan, selalu memberikan kita kesehatan agar dapat menjalankan ibadah saum Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah. Pada kesempatan saat ini insyaallah saya akan melanjutkan pembahasan ataupun kajian singkat yang berkaitan dengan nasihat khususnya bagi para orang tua selama bulan Ramadan menghadapi wabah atau kondisi wabah pandemik COVID-19 di bulan Ramadan. Di dalam tausiah sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang tua dalam rangka mendidik anak di rumah, didik anak-anak kita melalui tarbiyah ilmiah, pendidikan keilmuan, yaitu pendidikan keilmuan tentang ma'rifatullah, pengenalan Allah, kemudian pengenalan Rasulullah, dan yang ketiga pengenalan tentang agama Islam. Pada kesempatan saat ini insyaallah ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, sebagai tausiah lanjutan ada yang kedua. Setelah kita melakukan kegiatan tarbiyah ilmiah di rumah yang disampaikan kepada anak-anak kita, umumnya khususnya kepada kita selama bulan Ramadan ini, yang kedua juga ada yang namanya tarbiyah amaliyah. Setelah kita menyampaikan keilmuan, maka yang kedua adalah jangan lupakan pendidikan pengamalan atau amaliyah, berkaitan dengan amal, amalan-amalan selama bulan Ramadan. Apakah diri kita atau keluarga kita di rumah. Bulan Ramadan tentu sudah kita ketahui bersama-sama banyak keutamaannya. Tetapi keutamaan itu, ingat, ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, tidak akan didapatkan kecuali dengan amaliyah yang diamalkan sebagai amaliyah yang termasuk ada keutamaan di dalam bulan Ramadan. Apa saja kira-kira? Yang pertama, kita tanamkan pendidikan saum kepada anak-anak kita. Tidak sedikit para hadirin, mohon maaf, tidak sedikit di antara orang tua jangankan mendidik anaknya, bahkan orang tuanya sendiri tidak melakukan saum atau puasa. Nah, ini sangat tidak diharapkan. Di momen Ramadan tahun ini, apalagi kita dalam kondisi dihadapkan wabah luar biasa, sangat terlalu jika di antara kaum muslimin, di antara kita masih ada yang tidak melaksanakan ibadah puasa. Maka awali dengan kita, teladankan amalan puasa dari diri kita. Kemudian ajarkan kepada anak-anak kita. Meskipun anak kita masih kecil, didik, ajarkan sedikit demi sedikit, minimal kenalkan apa itu puasa, bagaimana cara puasa, apa saja dalam puasa, minimal kenalkan sahurnya dulu. Kalau belum sanggup untuk saum 1 hari penuh, kecuali kalau anaknya sudah dewasa, maka paksakan untuk bisa melaksanakan saum atau puasa di bulan Ramadan penuh sempurna. Atau kenalkan tentang berbuka, kenalkan tentang amaliyah di bulan Ramadan, terutama tentang puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai tarbiyah amaliyah yang bisa kita didik, kita tanamkan kepada anak-anak kita di rumah, yang kedua adalah berkaitan dengan sholat qiyamu lail atau qiyamu Ramadan yang kita sebut dengan istilah sholat taraweh. Ada satu momen yang luar biasa, hanya satu tahun satu kali para hadirin,
Tarawih dilakukan hanya 1 tahun 1 kali. Maka mari kita amalkan sebagai tarbiyah amaliyah kita. Biasanya kita belum pernah sholat tahajud sebelum Ramadan, paksakan minimal sholat tarawih selama Ramadan. Tidak hanya kita, ajarkan anak-anak kita. Yang sudah di rumah, kesempatan, ayo berjamaah dengan anak-anak, contohkan. Pak Ustadz, saya belum bisa sholat. Belajar, ini waktunya belajar. Jangan ada istilah malu atau tidak ada waktu, jangan. Di sini sekarang kita diberikan kesempatan oleh Allah, waktu yang luang di rumah, pelajari. Contohkan kepada anak-anak, kepada istri di rumah. Istri kalau tidak ada suami, maka jadi pengganti suami. Didik anak-anak supaya bisa melaksanakan tarawih. Kemudian selanjutnya, biasakan juga atau didik anak-anak kita di rumah dengan tilawah Al-Quran dan zikir kepada Allah. Isi dengan tilawah Quran. 1 hari 1 juz. Ada murojaah, ada tadarus bersama. Di jadwal. Kita buatkan jadwal. Jadi jadwal, kalau bisa seperti di sekolah, kita buat jadwal, tempel di dinding. Kapan waktunya sholat, kapan waktunya tilawah. Anak-anak kita, mumpung di rumah bersama-sama, anggap rumah kita sebagai sekolah bagi mereka. Jadwalkan, pola, manage, kita atur sedemikian rupa. Kemudian selanjutnya, ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, selain daripada tilawah Al-Quran, ada yang keempat adalah sodakoh. Kita biasakan amaliyah sodakoh. Diri kita, kemudian ajarkan kepada anak kita. Kenalkan apa manfaat sodakoh. Sodakoh di bulan Ramadan apalagi, banyak keuntungannya luar biasa. Dilipat gandakan. Bahkan sodakoh merupakan salah satu cara Allah membebaskan umatnya, hambanya dari siksa neraka. Dengan sodakoh bisa menyelamatkan dari neraka. Luar biasa para hadirin. Kenalkan anak kita dari sekarang untuk bersodakoh. Apakah memberi takjil, membantu anak yatim, menyantuni anak yatim, sertakan anak kita, didik anak-anak kita. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya menyambut Lailatul Qadar. Ini pun hanya terjadi 1 tahun 1 kali. Di bulan Ramadan saja. Maka kita manfaatkan. Kita kenalkan apa itu Lailatul Qadar. Meskipun mungkin saat ini dilema. Kita mau Lailatul Qadar di masjid. Tapi saya yakin didasari dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat. Mudah-mudahan ketika Lailatul Qadar nanti kita bersama keluarga bisa bersama-sama meraih keutamaannya. Yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 malam. 1000 bulan. Oleh karena itu, hadirin ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah, didik anak-anak kita. Sekali lagi, pertama didik dengan yang namanya tarbiyah amaliyah, puasa. Kemudian sholat tarawih. Yang ketiga, tilawah Al-Quran. Yang keempat, sodakoh. Yang kelima, Lailatul Qadar. Itu semuanya kita lakukan sebagai tarbiyah amaliyah. Tarbiyah amaliyah. Ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah. Ada peringatan bagi kita para orang tua. Hati-hati. Ketika anak-anak kita tidak sekolah, tidak dididik di sekolah, jangan sampai dibiarkan begitu saja. Jangan sampai dibiarkan. Hati-hati para hadirin ikhwatul iman wal Islam. Kita harus waspada. Awasi kegiatan anak-anak kita di bulan Ramadan. Jangan sampai mereka melakukan perbuatan-perbuatan di luar pengetahuan kita. Yang akhirnya ketika mereka tidak mendapatkan ilmu di sekolah, jangan sampai mereka dibiarkan yang akhirnya betul-betul mereka kosong. Apalagi kalau melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jaga diri kalian, keluarga kalian dari siksa neraka. Ada hari pertanggungjawaban para hadirin bagi kita para orang tua terutama menghadapi anak. Kalau dibiarkan anak tidak puasa tanpa dididik sedikit pun, hati-hati dengan pertanggungjawaban nanti. Hisaban Allah di hari kiamat berat. Maka didik, meskipun sulit terus saja didik. Ini menjadi salah satu bagian tugas kita yang mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik, membina anak-anak kita agar tujuan terpenting bagi kita mendidik anak, kita bersama-sama dapat selamat di dunia dan juga di akhirat bersama. Hadirin ikhwatul iman wal Islam rahimakumullah. Mudah-mudahan tausiah singkat ini menjadi amal soleh yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan mendatangkan manfaat bagi kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.